Jangan-jangan teman-teman ketika masuk justru malah merugikan pebisnis asuransi jiwa lainnya atau justru malah merugikan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ada yang disebut sebagai oknum ketika menjalankan asuransi jiwa. Sehingga asuransi jiwa teman-teman ya menjadi negatif persepsinya. Contoh kriteria yang pernah saya sampaikan ya ketika kita Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Sandi Suryaman. Salam EO, Excellent Outstanding. Nah teman-teman, sekarang saya mau ngomongin hal yang sensitif lainnya terkait dengan sebuah konsep perekrutan, di mana ada sebuah istilah katanya ya teman-teman ya, bahwa ketika kita melakukan proses perekrutan, kita bisa sekaligus melakukan proses penjualan. Atau sebaliknya teman-teman ya, ketika kita melakukan proses penjualan, kita sekaligus bisa melakukan proses perekrutan. Pertanyaannya adalah, apakah itu dibenarkan? Nah ini dia nih teman-teman. Kalau bicara tentang dibenarkan sih memang tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar dalam sebuah proses ya teman-teman. Karena sekali lagi, result is the final judge. Hasil akhirnya adalah penentunya nih teman-teman ya. Ya kalau memang itu mendatangkan angka buat Anda ya silakan. Tapi pertanyaannya adalah apa dampak negatif dan apa dampak positif ketika Anda melakukan proses penjualan digabungkan dengan perekrutan, atau proses perekrutan digabungkan dengan proses penjualan. Kita sebelumnya pernah membahas teman-teman bahwa kriteria calon agent dengan kriteria calon nasabah sebenarnya sangat-sangat berbeda. Ada yang sama tetapi teman-teman kalau bicara tentang kriteria berbeda. Pertanyaan saya kepada teman-teman, contoh seperti ini teman-teman ya, apakah asuransi jiwa baik buat semua orang? Jawaban adalah baik teman-teman. Apakah semua orang wajib atau membutuhkan asuransi jiwa? Jawabannya adalah membutuhkan. Tapi pertanyaannya adalah apakah semua orang berhak memiliki asuransi jiwa? Ini dia yang harus teman-teman coba untuk kritisi dan lihat lagi. Jawabannya adalah teman-teman, nggak semua orang berhak memiliki asuransi jiwa. Kenapa? Karena teman-teman asuransi jiwa bekerja secara kumpulan. Jika ada satu orang yang masuk di antara kumpulan lainnya dan orang tersebut ternyata tidak sesuai kriteria, maka orang tersebut akan merugikan kumpulan lainnya. Teman-teman tahu ya bahwa asuransi jiwa teman-teman bekerjanya adalah setiap orang yang memiliki penghasilan menyerahkan dananya kepada pengelolanya atau perusahaan asuransi jiwa agar ketika terjadi resiko di antara orang-orang yang berkumpul tersebut dan membayarkan manfaatnya atau membayarkan preminya kepada perusahaan tersebut ya, ketika terjadi resiko maka perusahaan akan memberikan di antara mereka. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada orang yang nggak berhak? Ada, teman-teman. Ya, kenapa? Karena orang tersebut mungkin bisa jadi tidak memenuhi kriteria MANCH, tidak memiliki uang, tidak memiliki kemampuan, teman-teman ya, authority, tidak memiliki keinginan, need, tidak memiliki capability, ya, konsistensi dalam membayar, dan yang terakhir adalah tidak memiliki kesehatan. Tentunya orang-orang yang tidak memiliki MANCH ini adalah orang-orang yang tidak bisa menjadi calon nasabah kita. Mau dipaksa gimana pun juga teman-teman ya, ketika orang tidak memiliki MANCH maka orang tersebut mungkin satu akan merugikan kumpulan lainnya ketika dia masuk, atau justru merugikan diri sendiri. Ini dia yang harus kita coba untuk cek ketika kita melakukan proses penjualan. Lalu bagaimana dengan ketika kita melakukan proses perekrutan? Semua orang butuh gak untuk bisa sukses di bisnis asuransi jiwa? Mungkin saja butuh ya. Asuransi jiwa bisnisnya baik gak untuk semua orang? Mungkin baik. Tapi apakah semua orang berhak menjalani bisnis asuransi jiwa? Jangan-jangan teman-teman ketika masuk justru malah merugikan pebisnis asuransi jiwa lainnya atau justru malah merugikan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ada yang disebut sebagai oknum ketika menjalankan asuransi jiwa. Sehingga asuransi jiwa teman-teman ya menjadi negatif persepsinya. Contoh kriteria yang pernah saya sampaikan ya, ketika kita mau merekrut agen asuransi jiwa seharusnya memenuhi kriteria CIAM. C-nya adalah karakter, H-nya adalah high energy, I-nya adalah integrity, teman-teman ya. Ini adalah penentu seorang agen asuransi jiwa yang baik atau tidak baik. Integritas itu teman-teman ya. A-nya adalah achievement driven, termotivasi untuk pencapaian, dan yang terakhir adalah M, teman-teman ya, money motivation, bergerak ya terhadap uang ya, dan termotivasi terhadap uang. Lalu uangnya digunakan dengan hal yang baik. Nah, teman-teman, pertanyaan adalah kalau kita melakukan proses penjualan sekaligus melakukan proses perekrutan, teman-teman, syarat mutlak
produknya adalah teman-teman, orang yang Anda ketemui atau kandidat yang Anda ketemui seharusnya memenuhi dua kriteria tersebut. Memenuhi kriteria MANJH dan memenuhi kriteria CIAM, teman-teman. Kalau tidak memenuhi kriteria tersebut, teman-teman mau dipaksa gimana pun juga, bisa jadi ketika dia akhirnya bergabung di bisnis asuransi jiwa nggak cocok bisnis asuransi jiwanya, atau ketika dia memiliki produk asuransi jiwa, produk tersebut tidak benar-benar bermanfaat untuk dia, atau justru malah dia merugikan orang lain. Ini harus diperhatikan, teman-teman. Kadang-kadang ketika kita melakukan proses penjualan, ketika kita melakukan proses perekrutan, kita tidak melihat kriteria ini. Yang kita pikirkan semata-mata adalah apa produk yang akan saya sampaikan, seberapa banyak mereka membayarkan premi ke kita, atau seberapa banyak mereka berkontribusi untuk kita. Nah, teman-teman, ya ini yang menjadi masalah dan menjadi problem. Bahkan ada pernyataan ke saya ya, San, menurut Sandi ya, kalau kita melakukan proses BOP, Business Opportunity Presentation, lalu kita membawakan Business Opportunity Presentation-nya dengan pendekatan produk ya. Contoh ya, teman-teman, saya menyampaikan seperti ini ya, karena memang banyak sekali sekarang produk-produk yang memberikan manfaat ya dengan nilai tunai atau kembali full dari premi yang dibayarkan dan selama membayar di cover. Tentunya teman-teman banyak cara menjualnya atau memainkannya. Cara satu yang simpel adalah, yuk Pak ya, nabung 5 tahun Bapak akan di cover selama 10 tahun misalkan saja ya. Lalu di 10 tahun ya premi akan kembali full. Tetapi ketika terjadi resiko, maka akan ada uang pertanggungan selama perlindungan. Contoh, Anda berkata seperti itu ya. Lalu Anda mengatakan, ya, ketika 10 tahun selesai, premi dikembalikan plus nilai tunai yang cukup besar. Hanya saja, jika Anda bergabung bersama kami, bersama bisnis asuransi jiwa, maka secara nggak langsung nilai tunainya menjadi lebih besar, atau tingkat pengembalian yang lebih besar. Kenapa? Karena Anda mendapatkan potongan harga dalam tanda kutip ketika Anda bergabung di bisnis asuransi jiwa, lalu Anda memiliki produknya, maka secara nggak langsung, teman-teman, ya, mereka memiliki potongan dari komisi. Jadi, teman-teman, istilah kata adalah Anda merekrut agen yang membeli produk. Lalu Anda sampaikan ya, salah satu cara untuk bisa preminya murah, bahkan preminya tidak Anda bayarkan, salah satunya adalah dibayarkan dengan komisi. Pertanyaan adalah, apakah strategi ini tepat? Bisa jadi tepat. Lalu saya berkata, teman-teman ya, apakah strategi ini memang benar-benar yang Anda butuhkan? Kenapa? Karena Anda jika hanya menciptakan agen pembeli, selamanya mereka akan menjadi agen pembeli. Mereka tidak akan pernah mau menjalankan bisnisnya, teman-teman. Mereka hanya mengerti bahwa untuk bisa memotong premi yang dibayarkan atau menggratiskan premi yang dibayarkan, caranya adalah mengundang orang lain untuk bergabung di bisnis asuransi jiwa, mendengarkan memiliki produk yang sama dengan Anda. Ini dia kesalahannya, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi, teman-teman, ketika Anda melakukan proses pendekatan seperti itu, sebenarnya Anda tidak lakukan perekrutan. Tetapi sebenarnya dan senyata-nyatanya Anda sedang melakukan proses penjualan. Hanya saja, teman-teman, hanya saja Anda memainkan sebuah item di mana ketika Anda menjual produk Anda, maka secara nggak langsung, teman-teman, ya, mereka memiliki manfaat dari produknya. Tetapi untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih besar, mereka bergabung. Nah, ketika mereka bergabung kan mereka belum tentu benar-benar sadar tentang bisnis, belum tentu benar-benar mengerti tentang bisnis. Maka saya mengatakan bahwa jika Anda melakukan proses business opportunity presentation dengan pendekatan untuk menciptakan agen pembeli, di mana agen tersebut membeli lalu mereka merekrut orang-orang lain setidak-tidaknya untuk mengurangi premi mereka, maka saya sebut bahwa dia tidak menjalankan business opportunity presentation. Dia hanya menjalankan apa yang disebut dengan group selling atau customer gathering yang tujuan adalah penjualan. Nah, teman-teman, ya hal-hal seperti ini seharusnya hal-hal kita yang coba untuk sadari. Kenapa? Karena kalau melakukan proses perekrutan dengan memudahkan cara merekrutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, pada hasilnya, teman-teman, justru malah ke belakangnya tidak baik. Ke belakangnya tidak akan benar-benar tepat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena teman-teman, bisnis kita adalah bisnis manusia. Dan manusia ada satu hal yang memang bergantung di dalamnya, yaitu adalah persepsi. Bagaimana ketika mereka pada akhirnya masuk ke bisnis asuransi jiwa dan ternyata bisnis ini tidak benar-benar membantu mereka. Dan ketika mereka anggap saja memiliki produknya, ternyata ketika mereka memiliki produknya, teman-teman, mereka hanya membayar preminya dan hanya memiliki manfaatnya saja, tapi tidak memiliki dampak dari bisnisnya. Apa yang akan mereka katakan?
Jangan-jangan persepsi terbentuk bahwa Anda merekrut mereka hanya semata-mata untuk menguntungkan Anda. Dan ini sering terjadi ya teman-teman. Saya sering sekali mendapatkan informasi dari rekan-rekan saya yang berkata bahwa bisnis asuransi jiwa itu hanya menguntungin leadernya, hanya menguntungin agennya. Ketika saya bergabung di bisnis asuransi jiwa, saya tidak mendapatkan manfaat sesuai yang ada dijanjikan atau sesuai dengan manfaat yang disampaikan. Tidak sekalipun saya mengerti apa yang disampaikannya. Yang hanya disampaikan hanya dari sisi untung, tapi tidak mengerti bagaimana menjalankannya. Nah, ini teman-teman ya. Jika Anda menjalankan bisnis ini dengan sebuah kejujuran yang tepat, dengan sebuah visi yang baik, dengan sebuah tujuan yang tepat, teman-teman, maka hasilnya juga tepat. Yuk, teman-teman, kita perbaiki cara kita. Bahwa merekrut dengan menjual bisa dilakukan dalam satu waktu, jawaban adalah bisa. Tetapi Anda harus tahu bahwa kriteria agent dengan kriteria calon nasabah berbeda. Jika ada dua kriteria yang disatukan, maka Anda harus memiliki kriteria tersebut. Lalu apa saran saya ya? Jika Anda mau melakukan proses penjualan diiringi dengan perekrutan, maka dominannya apa dulu? Target utamanya apa dulu, teman-teman? Jika Anda melihat penjualan di depan karena memang kriteria penjualan yang tepat, maka jual dulu. Jika ternyata di antara proses komunikasi Anda ternyata calon nasabah Anda memenuhi kriteria sebagai calon agen Anda, maka Anda bisa menyampaikan potensi bisnisnya. Begitupun sebaliknya, jika dominan thought-nya atau karakter utama dari calon nasabah Anda, calon agen Anda sudah sesuai, maka Anda sampaikan bisnisnya terlebih dahulu. Tetapi ketika berbicara, ketika berdiskusi, ketika menyampaikan sebuah informasi tentang bisnis, ternyata calon agen Anda memenuhi kriteria sebagai calon nasabah, nggak ada salahnya Anda sampaikan. Teman-teman, sekali lagi saya hanya menyampaikan apa yang saya pikirkan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, teman-teman. Yang benar disimpan, yang salah, teman-teman, ya silahkan Anda untuk cek lagi. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bertujuan baik. Jika tujuan baik saya adalah untuk menginspirasi teman-teman, sampaikan saja berita baik ini kepada semakin banyak orang, teman-teman. Dan teman-teman, yuk kita sama-sama bangun bisnis ini dengan sebuah persepsi yang luar biasa bahwa bisnis kita adalah bisnis yang memang benar-benar ingin membantu masyarakat Indonesia, ingin membantu orang-orang di sekitar kita, bukan hanya membantu diri sendiri. Saya Sandy Suryaman, saya undur diri, sampai ketemu di sharing-sharing berikutnya. Salam EO.